Dengan belajar dengan video ini akan mendapat dua keuntungan. Satu, hafal vocab. Nanti vocab ini akan dijamin hafal. Dua, mengerti 4 pelajaran grammar. Oh, belajar grammar juga 4 ya. Langsung 4. Ini video khusus ya. Tapi durasi video ini 2 kali lebih panjang ya, karena belajar 4 grammar. Sekarang, mari kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 453. Abuse, abused, abused. Menyalahgunakan. Abuser, oknum. Oknum itu orang yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan wewenangnya ya. Ambassador, duta besar. Embassy, kedutaan. Authority, pejabat atau wewenang. Cunning, licik. Hostile, orang atau sifat suka bermusuhan. Immense, besar sekali. Jadikan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Karena akan langsung saya tes ya. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Nah, masih ingat? Ayo, kata abuse apa? Menyalahgunakan ya. Kalau hustle, suka bermusuhan ya. Ini grammar ini penting sekali ya, agar bisa mengerti nanti grammar selanjutnya. Saya akan menerangkan perbedaan verb dan adjective. Ingat ya, verb atau kata kerja adalah sesuatu yang menunjukkan perbuatan atau kegiatan atau aktivitas. Dan memiliki bentuk kedua ketiga, seperti abuse, menyalahgunakan. Ada kedua ketiganya, abused, abused. Kan menyalahgunakan melakukan perbuatan ya. Lambangnya itu, lambang verb itu V ini ya. Sedangkan adjective adalah kata atau yang merupakan ciri dari atau sifat atau keadaan dari benda ya. Nah, dan tidak memiliki bentuk kedua ketiga. Nih, misalkan hostile sama cunning ya. Ini hostile artinya suka bermusuhan, cunning licik. Misalkan ada banyak orang, untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, kita pakai kata sifat ini. Misalkan ada orang baik, ada orang jahat, kita membedakan, banyak orang yang mana yang kita akan tangkap? Tuh orang yang suka bermusuhan itu. Nah, berarti suka bermusuhan menggunakan orang, berarti orang kan person, berarti the hostile person. Nah, ini untuk membedakan benda satu dengan benda yang lain, fungsinya kata sifat itu ya. Ya, begini ya. Ingat, kata sifat tidak memiliki bentuk kedua dan ketiga ya. Ya, sekarang mari kita belajar 3 grammar lagi. Tuh, yang A kalimat aktif, B, C. Nah, 3, sekarang 3 grammar. Jadi 4 ya, sesuai saya janjikan. Yang akan kita pelajari adalah cara bertanya dalam bahasa Inggris. Jadi kalimat pertanyaan yang kita pelajari ya. Dalam simple present tense ya. Simple present tense adalah untuk menyatakan kejadian sehari-hari ya, atau berulang-ulang. Ingat, yang akan serangkan A dan B adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Ingat, kalimat aktif itu kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan, menyalahgunakan, berlari. Sedangkan kalimat pasif kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di dan ter. Misalkan, disalahgunakan, tertangkap gitu ya. Kalau kalimat aktif rumusnya do does ditambah subjek, kata kerjanya ke 1 tanpa es. Sedangkan kalimat pasif ICMR ditambah subjek, kata kerjanya ketiga. Beda ya tuh. Jadi kalau kalimat aktif do does, kalimat pasif ICMR ya. Kata kerjanya juga beda. Kalau kalimat aktif verb 1, kalau kalimat pasif verb 3 ya. Terus yang akan kita pelajari adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Nah, rumusnya ICMR seperti kalimat pasif ya, ada ICMR-nya. Terus subjek, tapi beda ke belakangnya. Kalau kalimat pasif kata kerja ketiga, kalau yang ini diikuti bukan kata kerja. Kan kalimat yang tidak memiliki kata kerja ya. Bukan kata kerja itu apa? Bisa adjektif tadi, kata sifat, bisa adverb of place, kata keterangan tempat, bisa noun, kata benda gitu ya. Oke, mari kita bahas 3 rumus ini. Misalkan jika ada kalimat seperti ini. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Misalkan ada kalimat seperti ini. Apakah pejabat licik itu menyalahgunakan wewenang besarnya? Nah, ini yang digarisbawahi semua, di rumusnya banyak yang digarisbawahi ya. Yang digarisbawahi harus diterjemahkan mundur ya. Jadi itu dulu. The, terus licik, cunning, terus pejabat, authority. Nah, semua yang digarisbawahi terjemahan mundur ya. Nah, kalimat ini penentu rumus harus pakai rumus A atau B atau C adalah predikatnya. Predikat itu yang berwarna hitam, yang bukan hitam yang di depan ya, hitam yang di tengah ini. Nah, ini predikatnya ya. Ini penentu rumus ya. Harus menggunakan rumus apa ya? Menggunakan rumus apa? A, B, C. Ini lihat predikatnya. Me. Tuh, me itu kalimat aktif. Tuh, kan kalimat aktif. Jadi harus pakai rumus A gitu ya. Jadi harus pakai do does. Pakai do, pakai does.
Pakai do, pakai das ya. Lihat. Pejabat licik itu pejabatnya seorang. Oh, kalau seorang pakai das ya. Jadi das. Jadi apakahnya das ya? Tuh. Sesuai das. Nah, terus masukin subjeknya. Pejabat licik itu mundur. Jadi itu dulu. The cunning authority. Nah, ini baru subjek ya. Terus kata rumus A harus diikuti kata kerja ke-1. Jadi abuse-nya ke-1. Menyalahgunakannya abuse kata kerja ke-1. Beres nih rumus sampai sini. Kata lain masukin aja. Wewenang besarnya mundur ya. Jadi penyahnya dulu. His immense authority. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya apakah pejabat licik itu menyalahgunakan wewenang besarnya, gitu ya. Contoh nomor 2. Apakah wewenang besarnya disalahgunakan oleh pejabat licik itu? Disalahgunakan di itu kalimat pasif kan tuh, pasif di tuh. Jadi harus pakai ICMR kata kerja ketiga ya. Ini wewenang besar dianggapnya 1, jadi apakahnya pakai is, jangan pakai are ya. Jadi apakahnya is. Nah, ini mundur, wewenang besar itu the immense authority. Nah, baru sampai subjek nih sini. Tuh. Kata kerjanya karena pakai rumus B harus kata kerja ketiga. Abuse, abused, abused. Nah, ini abuse yang ketiga. Jadi ini artinya apakah wewenang besarnya disalahgunakan, gitu ya. Nah, rumus kan sudah beres sampai sini. Kalau sudah beres, kata lain masukin aja oleh by. Ini mundur terjemahnya. The cunning authority. Nah, ini ya, seperti ini ya. Mungkin bertanya, Pak Dayar, kenapa ini abuse-nya kan ketiga sama aja. Mungkin tahu ini ketiga dari mana? Tahunya dari ini kok, kan rumus ini. ICMR verb ketiga. Berarti di sini pasti ketiga. Dan tidak ada rumus kayak gini. ICMR subjek verb 2. Tidak ada ya. Jadi kalau ada ICMR pasti verb 3. Gitu ya. Sekarang contoh lagi. Apakah para oknum itu suka bermusuhan dan licik? Nah, ini predikatnya, penentu rumus ya. Nah, suka bermusuhan itu adjektif. Berarti ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Jadi harus pakai rumus C. Ya, ICMR juga sama ya. Jadi, kita lihat. Para oknum itu banyak ya. Berarti pakai are, jangan pakai is ya. Jadi apakahnya are. Terus masukin para oknum itu. Dibalik dari itu dulu. The abusers. Ini pakai rumus C ya. Baru beda subjek. Setelah itu masukin aja bukan verbnya. Suka bermusuhan, hostile. Dannya and. Liciknya cunning. Nah, gitu ya. Ini apakah para oknum itu suka bermusuhan dan licik, gitu ya. Contoh lagi. Apakah duta besar itu di kedutaan tiap pagi? Ini predikatnya penentu rumus. Di kedutaan itu adverb of place atau kata keterangan tempat. Berarti bukan kata kerja. Berarti harus pakai rumus C lagi ya. Jadi karena duta besarnya 1 jadi pakai is ya. Is. Nah, udah masukin nih. Duta besar itu dulu. The ambassador. Nah, gitu ya. Kata ada abaikan, anggap nggak ada. Jadi langsung aja. D-nya in. Kedutaan the embassy. Tiap pagi every morning. Nah, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah belajar 3 rumus. Yang rumus A dan B adalah rumus yang memiliki kata kerja. Tuh, verb itu kan kata kerja, verb. Jadi kalau kalimat yang memiliki kata kerja ada 2, ada aktif, ada pasif, gitu ya. Sedangkan yang C adalah rumus yang tidak memiliki kata kerja. Tuh, ICMR subjek bukan kata kerja, kan tidak memiliki kata kerja. Kalau kalimat tidak memiliki kata kerja, tidak seperti rumus kata kerja ada aktif pasifnya. Ini tidak ada aktif pasifnya, hanya sejenis, gitu ya. Sekarang jedakan lalu pahami pelajaran di atas sampai paham sekali. Biar buang waktu 5 menit tidak apa-apa, tapi yang penting jadi mengerti dengan baik ya. Nah, setelah paham, lalu hafalkan rumusnya ini. Nanti akan ditanya sama saya, sebutkan rumus kalimat aktif. Inggris banyak jawab, duda subjek verb 1 tanpa S. Gitu. Sebutkan rumus kalimat yang tidak memiliki kata kerja. ICMR subjek bukan kata kerja. Nah, jadi harus hafal rumus ini ya. Kalau hafal rumus ini, kan selanjutnya kita akan ada latihan. Akan bisa pasti latihannya ya, dengan lancar ya. Oke, hafalkan. Oke, kalau sudah hafal, akan dites ya. Ayo, sebutkan rumus kalimat aktif. Ayo, sebutkan tadi. Ayo. Duda subjek verb 1 tanpa SS. Sebutkan rumus kalimat pasif. Ayo, sebutkan. Harus cepat. Ayo. ICMR subjek kata kerja ketiga verb 3.
Sekarang sebutkan rumus kalimat yang tidak memiliki verb. Ayo sebutkan. Ayo sebutkan. Iya, is MR subjek ditambah bukan verb. Gitu ya. Ya. Sekarang mari kita latihan. Ya. Perintahnya nih, ini soalnya ya. Terjemahkan. Oh, harus diterjemahkan. Agar bisa mengetahui kesalahan grammar di vocab hitamnya. Oh, ini vocab hitam. Kalau diterjemahkan bisa ketahuan salahnya katanya. Ayo, terjemahkan dulu ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya. Ini, oh ini kalimat tanya berarti apakah kan ya? Tuh das di depan berarti apakah? Apakah duta besar di kedutaan tiap pagi? Gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat amati. Predikatnya ini penentu rumus. Di kedutaan kan kata keterangan tempat. Berarti harus pakai rumus C. Ini berarti ini kalimat yang tidak punya kata kerja. Oh, is MR ini das salah nih. Berarti dasnya ganti sama is ya, ini salah, das ganti sama is. Ini perbaikannya ya, koreksinya. Sedangkan ininya benar, DMBC-nya udah benar. Pakai rumus C tuh katanya ya. Lagi. Terjemahkan lagi. Apakah pejabat wewenang di sini? Wewenang besar itu. Masa kalau pantas gak ya menyalahgunakan oleh, oh nggak pas ya, kalau ada oleh mah enaknya disalahgunakannya, disalahgunakan oleh pejabat licik itu ya. Berarti disalahgunakan pasif dong ya, pasif di itu di berarti harus pakai rumus B ya, ICMR. Oh ini das berarti salah, ini harusnya pakai wewenang besar dianggapnya satu, jadi ini harusnya is gitu ya. Oh kalimat pasif verb 3, ini verb 1 ya, ini berarti pakai D ya. Nah gitu ya. Jadi ini das ini salah ganti sama is. Ini juga salah, abuse-nya kan harus pakai verb 3 jadi pakai D. Abuse. Nah, ini pakai rumus B ya. Lagi. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat sering-sering dijedakan. Apakah oknum-oknum itu sifatnya suka bermusuhan dan licik katanya. Nah, ini penentu rumus ya. Penentu rumus ini predikat. Ini kan sifat suka bermusuhan dan licik kan kata sifat. Kata sifat itu tidak punya kedua ketiga ya. Jadi kan tadi sudah dibahas ya. Jadi ini D-nya buang, ini D-nya buang. Ya, oh ini artinya udah benar tuh kan harus pakai rumus C kan. Tuh, berarti iya ini salah tuh. Sampai E aja harus jangan pakai D ini. Cunning sampai NG aja jangan pakai ED lagi. Nah, ini koreksinya ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Dahyar saya ingin mahir karena penjelasan Pak Dahyar barusan terlalu singkat, saya ingin tahu apa adjektif kata sifat, apa kata kerja gitu ya. Kalau mau tahu itu ini buka ketik Dadang Dahyar di video saya setelah beres ini ya. Dadang Dahyar part of speech. Ketik ini Dadang Dahyar part of speech. Nah, tapi setelah beres belajar ini ya, nanti akan ketemu nih pelajarannya yang menerangkan ini ya. Lagi. Apakah pejabat licik itu ini maksudnya kan ada apa? Menyalahgunakan gitu ya. Menyalahgunakan wewenang besarnya gitu ya. Nah, gitu ya. Apakah pejabat licik itu menyalahgunakan wewenang besarnya gitu ya? Berarti ini harus pakai rumus ini ya, das. Oh, benar, das ya, udah benar ya. Tuh, pakai rumus A kan ya, ya. Berarti ini kata kerjanya harus tanpa S. Oh, ini tanpa S, S-nya buang harusnya ya. Tuh, jadi ini tetap benar. Yang salah ininya, abuses S-nya buang jadi abuse. Nah, kan kalau pakai rumus 1 pakai rumus A katanya verbnya harus tanpa S ya. Mungkin bertanya, padahal setahu saya ini kan subjeknya 1. Kalau subjeknya 1 harus pakai ES di kata kerjanya, kan pelajaran yang dulu hukumnya begitu. Kalau sudah ada das ya, kalau sudah ada das, kata kerjanya tidak perlu pakai S lagi. Kenapa? ES-nya udah sembunyi di sini. Das itu dari do ditambah ES. Nah, ES-nya udah ada di sini. Jadi ES-nya udah ada di sini, maka kata abuse-nya nggak usah pakai ES lagi. Kalau pakai ES lagi jadi double dong gitu ya. Lagi. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, ke dalam bahasa Inggris ya. Soalnya bahasa Indonesia ya. Tapi grammarnya harus benar ya, pakai rumus A, B, C-nya harus benar ya. Cek dulu vocabnya. Duta besar ambassador, kedutaan embassy, tiapnya every, paginya morning ya. Nah, ini pakai rumus A, B, C. Yang mana ya, A atau B atau C? Saya bingung nih. Ingat, ini aja lihat predikatnya. Ini penentu rumus. Nah, ini predikatnya. Ini di kedutaan kata kerja atau bukan?
Oh, di kedutaan itu kata-kata tempat. Berarti ini kalimat yang tidak punya kata kerja. Jadi harus pakai rumus C, ICMR ya. Nah, gitu ya. Duta besar seorang, jadi pakai is ya. Jadi is itu dari itu dulu. The ambassador, kata ada abaikan. Langsung di in the embassy every morning. Gitu dong ya. Nah, jadi pakai rumus C ya. Ini C ya. Oke. Cek dulu vocabnya. Pejabat, ambassador, liciknya cunning, itunya the, menjalangunakan abuse, wewenang, authority, besarnya immense, nyahnya his atau her. Kita lihat ini. Pakai rumus A, B, C ya. Ini penentu rumus nih predikatnya. Me. Oh, me itu kalimat aktif pakai rumus A. Tuh guys, A. Tuh, dudas ya. Ayo. Berarti pejabat liciknya seorang, jadi pakai das ya. Das. Ini mundur ya. The cunning authority abuse. Nah, anggap laki-laki jadi his immense authority itu ya. Nah, jadi pakai does, pakai abuse ya. Kalau pejabatnya perempuan berarti pakai her ininya. Her immense authority kayak gitu ya. Ini koreksinya ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi ya. Cek dulu vocabnya. Ini oknum, abuser, itunya the. Ini hostile, liciknya cunning ya. Ini apa ya? Oh, ini penentu rumus. Suka bermusuhan itu kan bukan kata kerja, kata sifat. Jadi harus pakai rumus C ya. Ayo. Oh, oknumnya satu orang. Berarti pakai is ya. Is. Ini mundur. The. Oh, para oknum banyak. Jadi are. Sorry. Are the abusers. Nah, langsung pakai rumus C ya. Langsung ya, suka bermusuhan. Hostile and cunning. Gitu ya. Ini pakai rumus C. Ini jawabannya ya. Lagi. Cek dulu. Wewenang, authority, immense, the, abuse, by, authority, cunning, the. Oh, disalahgunakan. Berarti pasif ya, pakai rumus B ya. Is, MR, subjek, verb 3 ya. Ya. Wewenang besar dianggapnya satu, jadi pakai is. Is, ini mundur. The, immense, authority, pasif kata kerja harus ketiga. Abused, pakai ed, by, the, cunning authority. Nah, gitu ya. Is the immense authority abused by the cunning authority? Kayak gitu ya. Ini authority ada dua kan. Ini mah artinya wewenang, ini artinya pejabat. Gitu ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist Dadang Dahyar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah menonton.